kok bisa ya Cakam punya istri yang mau ditinggal seperti itu. Iya, Ya pikirkan juga anak istri. Misal kayak Mas Guru kemarin loh, sampai ngepit dari Jogja, tek, nah istri dikirim ke Bali. Setelah sampai Bali kita liburan bareng-bareng. Meskipun sampai pergi 1 minggu 2 minggu, saya yakin mau dia. Ini khusus saya cerita karena di channelnya Sarang Pit ini. Terutama yang harus dipelajari adalah rute dan administrasi serta kebiasaan orang-orang di negara tersebut. Saya akui kelemahan saya adalah di bahasa, tapi saya tidak mau kelemahan itu menghentikan perjalanan saya. Menghentikan, wah saya mau keluar negeri, wah ojo kamu nggak bisa bahasa Inggris. Oh nggak bisa, saya harus tetap belajar, harus tetap jalan, bukan apa, jangan hanya karena saya nggak bisa bahasa Inggris terus saya nggak boleh kemana-mana, enggak. Oke, berarti kuncinya merencanakan peta dan merencanakan sekaligus merencanakan pembiayaannya. Pembiayaan. Ya sudah, kita tinggal mempelajari tentang suatu negara yang akan kita lewati. Mempelajari negara yang akan dilewati ini semua. Mulai dari administrasi yang kita butuhkan. Administrasi itu contohnya apa? Contohnya gini, ketika kita akan memasuki sebuah negara, itu kadang kita butuh visa gitu. Iya, pasti butuh visa. Kadang ada yang visanya cuman on arrival. Kadang harus ada yang kita datang ke kedutaannya dan itu harus kita lakukan di Jakarta atau di negara tempat kita tinggal gitu. Terus setelah kita pelajari itu, tahu berapa biayanya, nah baru kita cari tahu tentang rute-rutenya, rute-rute mana aja yang akan kita lewati dan tingkat kesulitannya seperti apa. Setelah itu selesai, tinggal kebudayaannya Mas. Nah dari kebudayaan itu kebiasaan, biasanya minimal kita harus tahu kebiasaan orang yang tinggal di suatu negara tersebut. Misalkan gini, di Mesir itu kalau kita dikasih makan dari tuan rumah, itu kalau kita habiskan mereka akan sedih, tapi sedih bukan karena kecewa karena makanannya habis, enggak, tapi mereka sedih karena takut tamunya masih lapar. Oh gitu ya. Nah, jadi sebaliknya, sudut pandang yang berbalik dari Indonesia gitu. Itu juga jenengan pelajari sebelumnya. Nah, jadi saya baca-baca buku tentang Mesir, tentang kebiasaan orang-orang Mesir seperti apa gitu. Itu salah satu contoh kecilnya seperti itu. Jadi setiap negara itu jelas kebudayaan beda-beda. Jelas kebudayaannya administrasi beda. Negaranya juga beda-beda. Kadang kayak di Malaysia kita enggak, di Asia Tenggara lah ya. Asia Tenggara kita tidak butuh visa. Oh, nggak perlu visa. Nggak perlu visa kecuali Myanmar. Myanmar itu kalau kita terbang kita nggak butuh visa, tapi kalau kita lewat darat, nah itu butuh visa. Jadi kita harus tahu sebelumnya, biar nanti ini juga berhubungan dengan nanti kita mau mengajukan ke sponsor berapa biaya yang kita butuhkan itu tadi Mas, balik lagi ya. Jadi anggaran sponsor tadi. Setelah kita pelajari semua, ini kan tadi itu saya cerita sebelum mengajukan ke sponsor kan. Nah, jadi setelah itu semua kita lalui, kita sudah pelajari semua, ini yang akan kita sampaikan ke sponsor untuk mendapatkan biaya. Jadi kalau kita datang ke sponsor tanpa membawa data-data itu, nanti kamu tahu apa tentang ini? Ya, kita kelihatan bodohnya. Ya mereka malah ditertawakan ya. Proposalnya tinggal kita keluar, proposalnya ada di tong sampah. Berarti ini satu catatan juga ini, Cak. Misal ada teman-teman kita pesepeda yang secara finansial mampu atau ada secara keuangan ya, untuk terus mandiri lah, gue touring mandiri ke luar negeri. Berarti ini juga menjadi catatan penting nih. Iya, jadi kalau teman-teman yang administrasi memang di setiap negara itu menganggap touring ini hanya sekedar hobi dan punya duitnya, ya terutama yang harus dipelajari adalah rute dan administrasi serta kebiasaan orang-orang di negara tersebut. Jadi minimal dasar kepemikiran mereka lah, pemikiran
mayoritas orang-orang yang tinggal di negara itu. Karena biar kita tidak mudah salah paham. Betul. Contoh misalkan teman-teman bawa istri ke India gitu ya. Orang India kalau disenyumin wanita, mereka akan mudah GR. Nanti jangan-jangan istri kita akan dituduh sama dia akan GR gitu loh Mas, gampangnya dia akan GR dan menggoda istri kita. Jadi ketika kita masuk, jadi misal gini, panjenengan waktu gue umroh itu sama istri di kebiasaan di India, istrinya panjenengan nggak boleh asal-asal senyum-senyum gini sama orang-orang atau laki-laki di sana. Iya, karena di orang Indonesia kalau disapa pasti senyum. Iya, misalnya saya ketemu sama meskipun belum kenal ya, monggo ini, gitu. Ini bagian dari ibadah bagian dari menyapa juga. Sudah mendarah daging untuk orang-orang Indonesia, ya, senyum sekali. Itu. Tapi ketika ada di India jangan seperti itu. Ya. Kita harus menjaga itu. Ketika disapa oleh cowok-cowok di India, kita sudah kasih tahu jangan balas mereka dengan senyum, biar mereka tidak salah paham. Nah, karena gini, kalau mereka sampai salah paham dan godain, akan ada keributan baru. Dan kita hanya seorang diri Mas. Kalau terjadi sampai mereka ngeroyok, touring kita batal. Nah, jadi hati-hati itu bukan karena takut tapi untuk keselamatan gitu. Jadi ini apa? Kita harus tahu, kebiasaan orang-orang di situ beda masalahnya. Kita harus tahu dasar-dasarnya. Nek basa Jawane nek desa mawa cara, negara mawa tata. Setiap daerah, setiap negara memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda. A di negara 1, B di negara 2, ini belum tentu sama. Jelas tidak sama. A di negara 1, A di negara B ini memiliki makna yang berbeda. Maksudnya seperti itu ya, Cak? Iya. Contohnya senyum neng Indonesia itu sebuah keramahan, tapi ternyata di India bisa salah paham. Jadi wah ini godain itu. Nah. Jadi kita harus tahu kebiasaan. Setelah kita tahu kebiasaan mereka seperti apa, barulah nanti kita bisa touring itu dengan nikmat. Nah, kita lanjut gini, Cak. Setelah kita pelajari kebudayaannya, kemudian negara-negara mana saja yang akan kita lalui. Kan banyak sekali negara. Contohnya di Holy Journey yang pertama itu sampai lewat mana? Thailand. Iya. Terus Myanmar meskipun balik sampai di India. Nah, ini kan banyak negara dengan kebudayaan, terutama alat komunikasi yang paling utama adalah bahasa. Iya, bahasa. Jadi gini. Di awal penjenengan cerita penjenengan itu alumni dari pondok pesantren. Ya. Berarti penjenengan itu sudah menguasai banyak bahasa ya? Enggak ada juga Mas. Enggak juga. Atau jadi gini, bahasa Inggris? Bahasa Inggris pun saya bisa bilang buruk sekali. Loh. Bukan buruk sekali pokoknya. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Ini teman-teman juga butuh saya sering baca komen teman-teman di Facebook atau apa. Sebenarnya saya berani dan saya bisa seperti itu. Tapi saya terkendala bahasa. Iya. Saya pikir sekarang zaman masih gini kita masih membicarakan bahasa. Itu konyol banget gitu loh. Konyol ya? Lah wong enggak ada Google Translate kok ngapain susah-susah. Ya, meskipun komunikasinya terbatas, tapi tetap tersampaikan. Tetap tersampaikan. Jadi saya akui kelemahan saya adalah di bahasa, tapi saya tidak mau kelemahan itu menghentikan perjalanan saya. Menghentikan. Wah, saya mau keluar negeri. Wah, ojo kamu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Saya harus tetap belajar. Saya harus tetap jalan. Bukan jangan hanya karena saya nggak bisa bahasa Inggris terus saya nggak boleh kemana-mana. Anda banyak bule yang datang ke Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris buruk. Iya, itu banyak sekali. Tapi mereka berani. Kenapa kita sebagai orang Indonesia tidak berani melakukan seperti mereka? Benar sekali teman-teman. Dan juga teman-teman channel Sarangpit mungkin sebelumnya sudah ada riwayat ya bahwa saya juga sama, bahasa Inggris saya itu buruk teman-teman. Tapi
semenjak 2018-19 itu banyak peturing luar negeri yang singgah di Jogja dalam misinya bersepeda di Indonesia, itu juga singgah di tempat saya, padahal bahasa Inggris saya buruk. Jadi ya saya seperti yang disampaikan Cak Hakam, saya menggunakan Google Translate. Terus saya kadang itu juga bahasanya otak kita akan berpikir lebih keras gitu loh. Kita dipaksa untuk berbahasa Inggris, bisa memahami itu. Jadi juga yang jenengan terapkan. Jadi Google Translate kita itu bukan hanya di smartphone kita, tapi ada di hati kita. Ketika kita mau memahami seseorang dan mau dipahami, kita akan berusaha dan keras. Itu akan ada energi yang bisa membuat kita mengerti semua bahasa. Itu sudah saya lakukan. Jadi kita akan mengamati dari gerakan mereka seperti apa, gitu, mimik muka mereka seperti apa, kita akan bisa menerjemahkan itu dengan hati yang kuat dan hati yang memang mau memahami, bukan mau mendebat tuh Mas. Beda kalau orang debat gini, saya sering lihat kenapa masih banyak pertentangan antara manusia satu dengan manusia yang lain, meskipun mereka adalah satu bahasa. Karena mereka tidak mau saling memahami. Antara keduanya mereka sudah, meskipun berteriak-teriak, kuping mereka tidak akan mendengar, hati mereka tidak akan dengar. Tapi kalau saling cinta Mas, bisik-bisik tok wis nyambung. Bener Cak. Bisik-bisik tok, oh maksudnya gini, bojoku maunya gini. Berarti untuk melalui banyak negara ini bahasa bukan satu kendala ya? Bukan satu kendala. Jadi teman-teman yang merasa secara finansial, secara fisik mampu, secara pengetahuan teman-teman juga bisa mempelajarinya. Secara bahasa mungkin agak sedikit down, Cak Hakam ini sudah mempraktekkan teman-teman, sudah praktek sampai 2 kali. Jadi pesan saya gini Mas, jangan mengkerdilkan dirimu hanya karena bahasa. Karena bahasa itu lewat sekarang kendang. Pernah nggak terjadi seperti ini? Misal sampean ketemu dengan orang India dengan bahasa mereka, terus sampean nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa India. Mereka juga nggak bisa bahasa sampean. Kira-kira dengan komunikasi 2 orang dan 2 bahasa yang berbeda itu pernah nggak itu terjadi? Terjadi, sering kali terjadi. Aduh, pertanyaan saya keliru. Jadi berarti sering terjadi. Saya sering terjadi ngobrol di rumah orang, nginep di rumah orang, tanpa kita saling mengerti bahasa masing-masing dan sama-sama tidak bisa bahasa Inggris. Itu sering kali saya alami. Dan apa yang terjadi? Kita hanya bisa mengumbar senyum. Di Afrika ini Mas, terutama yang kemarin pas waktu di Afrika saya nginep di beberapa rumah penduduk itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, mereka tidak bisa, mereka hanya bisa bahasa Swahili, mentok di Swahili. Saya tidak bisa bahasa semua, cuma bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi hidup di rumah mereka selama 2 hari. Kenapa saya sampai 2 hari? Karena saya banyak ingin tahu tentang kebiasaan di kampung itu. Makanya saya tinggal agak lama di situ, 2 hari cukup lama lah. Dan itu terjalin komunikasi yang sangat nyambung. Jadi kayak manusia purba Mas. Lebih banyak pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat dan mereka mungkin mendengar bahasa kita ya aneh. Kita dengar bahasa gitu aja. Tapi karena sama-sama mau memahami dan mau dipahami, kita saling berusaha. Ya apa caranya mungkin kita tawari mangan dengan bahasa Swahili gitu. Ya dia praktekkan. Dan saya juga gitu. Misalkan saya saya masih kenyang gitu, nanti aja dulu gitu. Jadi saya dengan bahasa Indonesia dan saya praktekkan dengan campur bahasa isyarat. Dan gini catatannya, kenapa saya tidak mau mengkerdilkan orang yang tidak bisa berbahasa ya? Orang bisu, maaf ya, orang bisu, dia bisa berkomunikasi dengan semua orang. Meskipun semua orang tidak mengerti bahasa dia. Dan kalau kalian ingin mengetahui bagaimana rasanya jadi orang bisu, tuli, dan buta, ya pergilah ke negeri yang bahasanya beda, tulisannya beda. Kita akan benar-benar merasakan bisu, buta, maksudnya buta huruf ya.
ada tulisan tapi kita tidak bisa membaca. Ada orang ngomong tapi kita tidak bisa mendengar. Nggak paham. Kita mau berbicara, dia tidak mengerti bahasa kita. Ya podo karo bisu tuli dan podo karo wong bisu. Jadi ketika sampean balik lagi ke negeri sampean yang penuh kedamaian ini, wih seneng banget. Iso ngomong Jawa meneh, iso ngomong bahasa Indonesia meneh. Dan rasa syukur kita akan meningkat itu. Oh iya, alhamdulillah aku bisa nang Indonesia. Ternyata negara saya ini tidak parah-parah banget gitu loh. Iya. Oke, itu tadi ya teman-teman tentang seputar dari persiapannya sampai perjalanan dan terrealisasinya. Nah, pertanyaan berikutnya gini aja, dari misi penjenengan yang Holy Journey 1 dan Holy Journey 2, selain jelas prakteknya ada bedanya penjenengan sendirian yang di dua, yang di pertama sama istri. Perbedaannya dari kedua misi ini apa bedanya? Perbedaan yang mencolok adalah di segi pembiayaan. Di pembiayaan, iya, pasti. Lebih sedikit ya. Gini, dulu saya berdua itu nanggung untuk berdua. Nah, sekarang saya sendiri. Sendiri itu? Enggak, jadi saya tetap harus berpikir bagaimana dapur istri saya tetap mengepul. Nah, ini benar-benar Sa. Jadi mungkin juga teman-teman ada pertanyaan yang ganjel. Ya kalau urusan dapur udah terpenuhi pasti bebas mau pergi kemana aja. Saya pun kalau dapur ngebul mau pergi berapa hari pun juga aman-aman aja om, seperti itu. Nah, jenengan mensiasatinya seperti apa? Kan pada saat penjenengan melaksanakan Holy Journey yang kedua ke Afrika, ini penjenengan pada saat itu kan sumber penghasilannya dari mana? Jadi gini, ketika saya sudah mendapatkan sponsor, uang yang dari sponsor itu saya langsung simpan. Ini untuk jatah istri, itu saya dulukan. Oh, berarti kembali ke awal di perencanaan itu bagian kebutuhan rumah tangga itu juga masuk di sini ya? Masuk di anggaran itu, begitu sudah ada anggarannya, saya sendirikan dari rekening yang untuk biaya perjalanan. Nah itu baru saya bagi-bagi. Saya pamitnya saya sama istri saya mau bekerja, tidak hanya jalan-jalan. Kalau pamitnya saya mau jalan-jalan, enak banget nasibmu. Pasti semua istri akan bilang seperti itu, Mas. Iya, wis neng di rumah ngurusi anakmu ya opo, sapa sing ngurusi anakmu. Padahal di rumah juga punya tanggungan anak istri yang harus juga kita pikirkan seperti itu. Karena saya tahu resiko ibu rumah tangga itu sangat berat, jadi saya harus lebih menghargai istri. Jadi kalau saya ada di rumah, misalkan saya jatah dia satu bulan 2 juta, ya pas saya pergi saya naikkan biar dia oh iya no bedane sampean ke luar negeri atau sampean tinggal di rumah ya. Jadi ada alasan yang membolehkan saya ke luar negeri. Dan yang penting pamitnya Mas. Jadi di rumah istri pun juga nggak khawatir ya. Iki sesuk piye leh ngurusi ono sumbangan. Kegiatan sosial di masyarakat seperti itu. Jadi semuanya sudah tercover dari perencanaan pembiayaan di awal. Iya, kita tata dulu. Makanya kalau kita mau kalau kita hanya untuk membiayai diri kita sendiri ya berarti kita belum profesi lah itu. Belum profesional lah. Untuk biar bisa dikatakan itu profesi, ya berarti kita harus menopang rumah tangga atau kebutuhan kita di rumah. Dan pamitan sama istri rata-rata yo punya istri seperti itu lah yo, pamitnya ya beda. Pamitnya seperti apa? Pamitnya aku harus sepedaan di Afrika. Loh yo beda. Namun jalan-jalan setahun. Pamitnya bekerja membawa misi. Nah, ketika sampean pamit bekerja, ada konsekuensi mana gajimu. Ini jatah saya mana? Gajimu mana? Ini yang jadi rahasia yang nggak banyak orang tahu ini ya. Saya nggak pernah bahas di TV ini. Bener. Padahal nanti di TV juga nggak tanya ya. Di TV nanti di RTV ada nanti. Di RTV. Iya, tayangan yang entah di bulan puasa nanti. Iya. Nggak tahu jamnya jam berapa. Kan karena pas waktu kemarin saya sempat rekaman di RTV dan
usai kembali. Iya, usai kembali dan kalau di TV kan sudah diupload juga, sudah disiarkan dan diupload. Nah, saya tidak pernah cerita tentang perjalanan ini, khusus saya cerita karena di channelnya Sarang Pit ini. Biar apa ya, kita banyak mengorek tentang perjalanan itu dari Sarang Pit juga. Karena Sarang Pit ini jenengnya wis sarang, Mas. Sarang Pit. Kok bisa ya Cakam punya istri yang mau ditinggal seperti itu? Iya, kemarin juga muncul komen di FB itu, kemarin muncul itu. Itu sebenarnya ya tanyakan pada diri kalian masing-masing ya. Bagaimana kalian mensiasati itu semua? Gitu. Kalau makanya Mas, kalau hanya sekedar touring atau kalau sudah gini, touring itu kan ada yang mau memang ditekuni secara profesi, ada yang sekedar hobi ya. Kalau sekedar hobi ya pikirkan juga anak istri. Misal kayak Mas Guru kemarin loh. Sampean ngepit dari Jogja, nah istri dikirim ke Bali. Setelah sampai Bali kita liburan bareng-bareng. Jadi saya nggak memberikan diri saya. Meskipun sampean pergi 1 minggu 2 minggu, saya yakin mau dia. Tapi kalau Bu aku tak jalan-jalan nang Bali seminggu. Nah aku ya apa Pak? Ya Bu. Iya. Tapi Bu, saya mau pamit, ini anggaran untuk naik travel atau naik tiket, naik pesawat. Sampai begitu saya sampai Bali, sampai nyusul ke Bali, kita liburan di sana. Ya pasti mau lah. Benar. Itu strategi nih Mas. Iya. Itu jadi bagian dari strategi yang juga tak terapkan ini tekniknya kami itu supaya dapat SIM, surat izin mansal itu. Tenangkan yang di rumah, perjalanan kalian akan tenang. Betul. Oke, nah yang mungkin ini di sesi-sesi akhir Cak, tentang perjalanan sampean itu, oke perbedaannya kan dari pembiayaan. Beda. Terus perbedaan Holy Journey pertama dan kedua itu di cara perjalanannya ada di misinya juga. Kalau yang pertama itu saya cenderung hanya berziarah dan menjalin silaturahmi aja. Untuk yang kedua ini harus nikah dong. Iya benar. Jadi saya sambil ya tadi itu baksos. Kita bakti sosial di jalanan. Ada yang terencana dan ada yang mendadak. Yang terencana ini karena sudah ada anggaran terlebih dahulu. Yang sifatnya mendadak itu karena saya baru dapat gratisan. Misalkan saya mau bayar penginapan yang anggarannya sekitar $20, ternyata kok $10. Ya udah itu untuk kejadian mendadak, misalkan beli kambing di jalan, beli mangga di jalan, ada orang jualan mangga, tak beli semua Pak, bagi-bagi ya. Nah, dari perencanaan itu realisasinya apakah sejalan dengan rencana Kak? Cak, kan di misi sampean yang kedua ini kan terkendala juga karena pandemi COVID ya. Dari rencana awal yang Holy Journey kedua itu penjenengan rencanakan berapa negara di mana saja gitu. Kalau yang pertama itu, yang kedua mau finish di Afrika Selatan. Start dari Mesir. Jaraknya ke Afrika Selatan. Jaraknya sekitar 15.000 kilo. 15.000 kilometer. Rencana awal selama 1 tahun ya, 2019 September. Sampai 2020 September. Iya September itu cuma 1 tahun katanya. Tapi karena ada pandemi COVID dan itu molor di luar prediksi ya, sampean sudah saya tidak tahu itu berjalan. Saya udah terlanjur terbang dan baru dapat 1 negara. Jadi dari Mesir ke Sudan. Dari Mesir ke Sudan. Sampai di Sudan saya kena lockdown mulai Maret sampai September. 5 bulan ya. Lebih ya Mas. Kan sebelumnya saya tinggal di Sudan, masuk Februari, ngurus-ngurus visa sambil cari informasi tentang Ethiopia. Nah itu Maret sampai Maret saya tinggal sambil explore jalan-jalan di daerah Khartoum lah, ibu kota Sudan. Dipuas-puasin karena saya dapat PD saya itu karena dapat visa 2 bulan. Wes dihabisin lah sekalian. Nggak taunya kecentok COVID di awal Maret, Sudan lockdown. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September, Oktober baru bisa keluar. 8 bulan di 8 bulan. Iya, lockdownnya itu. Apa itu yang tertahannya di Sudan itu sekitar 8 bulan. Akhirnya karena tertahan itu juga yang ya biaya pasti bengkak, Mas. Bengkak satu, dan juga rencana yang di awal semuanya berubah semua ya? Berubah. Akhirnya ya yang penting aku bisa lanjut beberapa negara ke depan. Saya pikir gitu, saya tidak boleh menyerah karena COVID di Sudan. Dan juga nggak boleh terlalu memaksakan juga saya ya enggak, sampai iya, di Afrika Selatan. Saya tidak harus finish di Afrika kalau keadaan seperti ini. Toh ada yang lebih penting dari sekedar finish. Pelajarannya apa? Ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus menyiapkan ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak kita dapat. Dan berat memang ketika kita harus ya udahlah saya pulang. Itu sangat berat. Tapi saya challenge diri saya sendiri. Kalau saya berani ke sini, kenapa saya harus tidak berani untuk mengikhlaskan perjalanan terganggu oleh COVID di Tanzania. Dan keputusan itu sepertinya ini, Mas, masuk gitu loh. Benar gitu. Ketika saya baru memutuskan di Tanzania, karena gini, di Tanzania saya nggak bisa keluar. Ketika sudah sampai Tanzania, dan itu baru separuh perjalanan. Baru separuh ya, Pak? Iya, baru 7.000 dari 5, belum ada separuh malah. 7.000 dari 15.000. 7.000 dari 15.000 yang direncanakan. Itu belum ada separuh. Saya mau keluar lewat barat, tidak bisa. Mau lewat timur, tidak bisa. Lewat selatan, tidak bisa. Apa langsung lurus ke selatan juga tidak bisa. Bahkan saya sempat ada ide untuk terbang dulu ke Madagaskar. Madagaskar, iya. Jadi jalurnya itu nyelentangnya bukan hanya nyelentang di jalur daratnya, tapi nyelentang nyebrang gitu, nyebrang ke Pulau Madagaskar. Karena di Madagaskar itu bisa nanti kembali lagi ke Durban di South Africa. Alasan saya kenapa sampai berpikir ide nakal mau ke Madagaskar itu, ke langsung Afrika. Karena saya tahu, saya pelajari di Durban ada pelabuhan yang khusus dari Madagaskar. Tapi ketika mau beli tiket pesawat dari Tanzania ke Madagaskar, ternyata tiketnya nggak ada. Nggak ada pesawat yang terbang di sana di bulan itu karena COVID juga. Oh iya. Ya memang dampaknya luar biasa karena COVID itu. Iya, dan semua negara ditutup. Semua negara. Dan ini kemarin saya dapat kiriman artikel juga. Di Tanzania ini kan salah satu negara paling aneh lah, paling berani untuk melawan COVID ini. Paling beraninya seperti apa? Ini konyol maksudnya. Jadi mereka tidak percaya sama COVID, bahkan ketika kita memakai COVID, memakai masker baru masuk di perbatasan, mereka sudah menertawakan saya dengan kata-kata, "Wih, COVID, kenapa kamu takut COVID?" Itu di Tanzania. Di Tanzania. Sangat jadi kayak semacam nggak percaya gitu. Nggak percaya banget karena presiden mereka adalah salah satu presiden yang tidak percaya COVID. Dan berita terakhir, saya dapat kiriman artikel itu, presiden Tanzania baru terkonfirmasi COVID. Oke, itu Agam bincang-bincang kita hari ini. Mungkin ada satu yang ingin disampaikan untuk teman-teman goeser di Nusantara. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan Cak Hakam kepada teman-teman kita? Pesan saya itu cuman gini, Mas. Tahu diri gitu. Tahu diri ya? Iya, tahu diri gitu aja. Jadi ketahui diri ketahui tentang kemampuan fisik kita, tentang finansial kita, terus mental kita seperti apa, kita harus tahu. Ketika kita mau melanjutkan membuat sesuatu perjalanan, kita harus tahu diri itu di situ. Jadi kita boleh berani bermimpi, tapi jangan mimpi yang kita akan susah menggapainya gitu loh. Kita harus mengukur, oh ya aku mampu untuk ini. Tapi kalau sekiranya misal gini, saya ingin jadi presiden, nggak tahu diri banget kan, siapa kan gitu. Jadi ya udahlah, saya mimpinya ke dunia yang saya mampu. Misalkan saya suka touring, saya suka adventure, dan kemampuan saya ada di situ. Saya tidak akan mencoba menjadi mekanik atau apa. Kalau itu bagian Mas Guru aja nanti.
Jadi kita punya batasan tertentu gitu loh. Porsinya sendiri-sendiri. Ada porsi masing-masing. Kalau saya mau jadi Pak Guru, ya susah wong aku bongkar apa itu Mas? Bongkar RD aja ora bisa kok. Lah terus jenengan mensiasatnya seperti apa? Ya saisone itu. Ya saisone dan ada bengkel. Ada bengkel ya, cari biar bengkel itu juga gini loh. Kenapa saya juga tidak terlalu pusing mikirin sepeda gitu Mas ya? Karena kamu harus belajar otak-atik sepeda karena itu dibutuhkan. Enggak juga menurut saya. Ada bengkel dan kalau kita bongkar sendiri sepertinya menurut saya itu tidak menghargai profesi mekanik. Berarti juga supaya kebagian dari apa pekerjaan dari kita gitu ya. Bagi-bagi. Sing wis kerja di kantoran ya udahlah kalau sepedanya rusak kirim ke bengkel sepeda. Enggak usah belajar menakno dhewe Mas. Daripada tambah salah. Tahu diri Mas itu aja. Ya intinya ya. Oke, itu teman-teman bincang-bincang kita sore hari ini dari siang sampai sore ini teman-teman. Karena sudah kurang lebih 1 jam lebih ya kita bincang-bincang, kita kupas tuntas tentang Cahakam. Jangan lupa teman-teman jika ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan tinggalkan komentar di video ini. Jangan lupa dukung channelnya Cahakam, channel YouTube-nya Cahakam, namanya Wanderlust Indonesia Official. Untuk mengetahui cerita adventure selanjutnya. Karena juga, saya ada ini program baru Mas. Ada program baru apa sih? Ya rahasia. Sudah terupload semua? Belum. Itu belum terupload semua. Jadi gini rencana awal itu ketika saya sampai rumah akan mengupload semua video-video saya. Perjalanan itu akan saya ceritakan lebih detail dari awal. Nah itu salah satunya. Nah, itu tentunya menarik. Tapi sudah ada beberapa yang sifatnya mungkin insidental terus Cahakam tertarik untuk segera mengunggah itu sudah ada di. Ada. Silakan teman-teman yang menyaksikan video ini kunjungi channelnya Cahakam Wanderlust Indonesia Official. Jangan lupa like, komen videonya dan subscribe channel Wanderlust Indonesia Official. Terima kasih telah menyaksikan. Dukung channel ini juga, channel Sarang Fit, untuk tetap eksis dan tetap konsisten berbagi informasi seputar sepeda dan dunia bersepeda. Terima kasih Cahakam atas sama-sama Mas. Cerita pengalamannya yang luar biasa. Keluarga diberi kesehatan, Cahakam juga diberikan kesehatan untuk melanjutkan kegiatannya di rumah bersama orang-orang di sekitar rumah dan di keluarga. Semuanya berkembang lebih baik. Oke, terima kasih Cahakam. Oke, demikian teman-teman saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.